Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Pak Lasminto, calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama, Damai tidak terima dirinya diejek oleh Bayu. Kemudian ia marah dan membalas mengejek Bayu. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Sekarang duduk Damai. Maaf Pak, ada apa saya kok dipanggil ke sini? Oh iya Damai, tadi Bapak mendapatkan laporan dari ketua kelas pada saat jam istirahat. Katanya tadi kamu mengejek Bayu, iya enggak? Iya. Terus kejadiannya kapan? Saat waktu istirahat. Istirahat pertama tadi di dalam kelas ya? Oh iya, kalau begitu berarti benar ya laporan dari ketua kelas ya? Nah sekarang Bapak mau tanya, kalau menurut kamu kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar apa salah? Salah Pak. Kenapa kok bisa salah? Ya Pak, karena saya membuat Bayu marah dan malu. Oh, alhamdulillah. Itu artinya kamu sudah paham. Jadi nggak apa-apa Damai. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Dulu waktu SD juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana caranya agar kita tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Gitu? Ya Pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, terima kasih ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Kalau boleh Bapak tahu, kira-kira mengapa kok kamu melakukan hal itu? Sebenarnya saya cuma ingin bercanda Pak, dan ingin membalas Bayu. Membalas Bayu? Ya. Emangnya Bayu melakukan apa sama kamu? Kemarin Bayu ngejek-ngejek nama ayah saya hingga saya malu. Oh, berarti kemarin Bayu sudah mengejek kamu dulu. Iya. Terus kamu mau membalas Bayu? Iya. Oh alah. Gini Damai, kamu sebenarnya memiliki niat yang baik untuk mempertahankan harga diri kamu dan juga nama baik orang tua kamu. Mungkin caranya saja yang belum tepat. Kira-kira ya, kalau misalkan ada kejadian hal semacam ini lagi, lebih baiknya bagaimana menurut kamu? Menurut saya lebih baik laporkan sama atas. Nah, betul sekali. Jadi kalau ada kejadian apapun di kelas maupun di sekolah, lebih baik dilaporkan ke Bapak Ibu guru saja. Nanti biar ditangani dengan baik. Takutnya kalau nanti dibalas sendiri, nah malah timbul masalah baru lagi. Begitu ya? Iya Pak, terima kasih. Ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Kamu masih ingat tidak di kelas kita ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini bersama? Iya Pak, saya masih ingat. Nah, kira-kira kalau dihubungkan dengan kejadian yang sudah kamu lakukan, perbuatan kamu itu sudah sesuai dengan nilai kebajikan yang kita yakini apa tidak? Tidak Pak. Tidak ya.
Nilai apa yang tidak sesuai? Mungkin kita saling menghormati Pak. Nah, betul sekali Damai. Jadi kita tetap harus saling menghormati. Jangan sampai karena kita sedang emosi, karena kita sedang marah, akhirnya kita malah melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Itu ya Damai ya? Iya Pak. Nah sekarang kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menindaklanjuti kesalahan kamu? Saya akan membuat poster Pak. Poster tentang apa? Saling menghormati, nilai-nilai saling menghormati. Wah, bagus itu. Nanti dibuat poster, dicetak, terus kita tempel di dinding kelas ya. Iya Pak, saya setuju. Nah, ya biar nanti teman-teman yang lain juga tahu contoh sikap-sikap saling menghormati yang antara teman dengan orang tua, seperti itu ya. Iya Pak. Nah, baiklah Damai, Bapak rasa untuk diskusi kita hari ini cukup ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, Pada kasus kedua, pada saat upacara bendera, Tommy tidak memakai topi. Ia dihukum dengan berdiri di barisan paling kanan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. waalaikumsalam. Ayo silakan duduk Tommy. Pak, ada apa ya saya kok dipanggil ke sini? Oh, begini Tommy. Tadi waktu upacara, Bapak melihat kamu berdiri di barisan paling kanan, di tempat anak-anak yang tidak disiplin. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kok kamu bisa berada di barisan itu? Karena tidak pakai topi Pak. Tidak pakai topi ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu kenapa kok kamu tidak bawa topi? Karena topinya ketinggalan Pak. Ketinggalan? Iya Pak. Kok bisa ketinggalan? Kamu lupa atau bagaimana? Karena tadi bangunnya kesiangan Pak. Oh alah, bangunnya kesiangan. Akhirnya kamu tergesa-gesa terus lupa bawa topi gitu. Iya Pak. Oh, tidak apa-apa. Apa namanya, kesalahan seperti itu wajar. Yang paling penting nanti di hari Senin berikutnya kamu tidak lupa bawa topi lagi ya. Iya Pak. Nah sekarang Bapak mau tanya lagi, kalau misalkan tadi kan kamu tergesa-gesa, bangunnya kesiangan, kira-kira apa yang menyebabkan kamu bisa bangun kesiangan? Karena tadi malam saya nonton bola Pak. Oh, nonton Piala Dunia. Iya Pak. Oh pantesan. Sampai jam berapa tadi malam? 10 Pak. Sampai jam 10. Iya Pak. Nah, berarti gini, jadi kalau misalkan kamu pengen main bola, nonton bola, tetap walaupun itu jam 10 malam misalkan selesainya, pagi kamu juga harus bertanggung jawab, bangun juga lebih pagi, misalkan subuh. Jangan sampai kamu bergadang main nonton bola, tapi bangunnya jadi kesiangan. Akhirnya apa? Nanti kamu bisa terlambat sekolahnya, kemudian lupa tidak membawa topi, atau mungkin tidak mengerjakan PR. Kamu masih ingat tidak di kelas kita ada yang namanya keyakinan kelas? Ada ya. Nah, kalau misalkan tidak membawa topi, itu berarti sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak ya. Nilai kedisiplinan dan tanggung jawab Pak. Ya, betul sekali. Ada nilai kedisiplinan dan juga nilai tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus tetap berdisiplin. Kita harus bertanggung jawab. Kalau misalkan kita sebagai pelajar, sebagai seorang siswa, bangunnya juga harus pagi. Kemudian kalau di sekolah ada aturan ketika upacara memakai topi,
berarti juga sama, harus disiplin mematuhi peraturan itu, topi harus disiapkan gitu. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Saya akan membuat alarm di HP Pak biar bangunnya tidak kesiangan. Oh ya, betul sekali. Jadi di HP itu ada aplikasi jam itu ya, terus bisa dipakai buat alarm ya. Nah, bagus sekali tuh Tommy. Jadi nanti kamu di rumah membuat alarm setiap hari ya. Misalkan bangun jam 5, itu alarmnya di setting seperti itu, biar kamu nanti bisa terbangun, kemudian tidak terlambat atau mungkin mengingat apa yang harus dibawa ke sekolah. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu ya diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi Bapak ingatkan jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Begitu Tommy? Ya, baik, silakan boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Salam. Nah, sekarang kita akan melihat tanggapan dari siswa setelah mengikuti penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy, murid kelas 5 SDN Penggalan Kidul, Semarang. Saya sangat senang mengikuti pembuatan video penerapan segitiga restitusi ini. Saya merasa tidak disalahkan ketika melanggar aturan sekolah. Saya malah dimotivasi untuk tidak mengulangi kesalahan lagi dan mau berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video mengenai penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.